kami mengambil materi pengertian fungsi dan peran bank pada perekonomian. Nah, jadi sebelum memulai presentasinya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu nama saya Luciana Meriani Giring. Nama saya Rizky Amelia. Nama saya Efrida. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas oleh Rizky Amelia. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sejarah perbankan. Sebenarnya sejarah atau asal-usul perbankan itu belum bisa dipastikan kapan berdirinya. Tetapi pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek KBN dan dia tinggal di negara Babilonia. Bukan seperti itu. Maksud saya pada tahun 2000 sebelum Masehi di negara Babilonia terdapat sudah seperti lembaga-lembaga koperasi yang berbentuk seperti perbankan. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, masyarakat juga sudah menggunakan surat tanda tagihan dalam bentuk promes dan juga cek. Selain itu, usaha perbankan juga sudah muncul di negara Romawi. Dia beroperasi sudah lebih luas lagi, seperti menerima tukar-menukar mata uang, menerima deposito dan menerima kreditur, juga mentransfer modal. Dan akhirnya pada abad ke-16 di London, Belgia, dan juga Belanda, tukang emas bersedia menerima uang logam dalam bentuk emas dan perak untuk disimpan. Sebagai tanda penyimpanan, tukang emas memberikan goldsmiths kepada sang pemilik uang logam tersebut. Dan bank yang pertama kali dipakai untuk membiayai barang adalah Bank Venesia pada tahun 1171. Dan kemudian berturut-turut hadir Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Nah, setelah kita berbicara tentang sejarah bank, sebenarnya apa sih bank itu? Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Selain itu, bank juga terbagi atas beberapa kelompok yang telah disusun oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama adalah bank umum atau komersial bank, di mana bank ini adalah melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Yang kedua adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Ialah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional tetapi tidak jasa dalam lalu lintas. Artinya BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Luciana Meriani Giring. Itu sistem perbankan di Indonesia dikelompokkan menurut kepemilikan itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bank milik pemerintah atau bank persero, yang dimana bank persero itu merupakan bank yang dimana akte pendirian dan modal yang dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank itu adalah milik pemerintah. Yang kedua ada BPD, yaitu milik pemerintah daerah, yang dimana merupakan bank milik pemerintah daerah atau Pemda yang terdapat di daerah tingkat dan tingkat 1, tingkat 2 yaitu masing-masing provinsi. Yang ketiga ada bank swasta nasional. Nah, yang dimana bank swasta nasional ini merupakan bank di mana akte pendirian dan modalnya itu dimiliki oleh swasta nasional sehingga pembagian keuntungan itu dimiliki untuk swasta. Dan yang keempat bank campuran. Nah, bank campuran yang dimana merupakan bank di mana kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Yang kelima ada bank asing, di mana bank asing itu merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Selanjutnya ada area pelayanan bank modern, yang dimana pelayanan bank modern ini terbagi menjadi 10 macam area. Yang pertama fungsi pemberian kredit, dan yang kedua fungsi transaksi atau pembayaran, yang ketiga fungsi penghematan, yang keempat fungsi investasi, dan yang kelima fungsi pengembangan masyarakat, yang keenam fungsi manajemen kas, yang ketujuh fungsi bank perdagangan investasi, dan
menjanjikan, terutama menerima simpanan uang atau giro, deposito, dan tabungan dari rumah tangga, kemudian memberikan kredit untuk sebuah perusahaan dan individu dalam rangka untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk pembangunan gedung ataupun peralatan dan barang-barang lain sebagainya. Dan yang kedua ada peran pembayaran. Nah, yang dimana peran pembayaran bank ini adalah untuk menyelesaikan pembayaran uang atas nama nasabahnya, seperti penerbitan dan pembayaran cek, pengiriman uang melalui telegram, ataupun menyediakan saluran untuk pembayaran elektronik atau ATM. Dan yang ketiga, peran guarator. Nah, yang dimana peran ini membantu dan menggaransi nasabah mereka untuk menelusuri hutangnya ketika nasabah tersebut tidak mampu membayar, atau seperti penerbitan letter of credit. Yang keempat ada peran manajemen risiko. Nah, yang dimana peran manajemen risiko ini, peran bank itu dalam membantu nasabah dalam menyiapkan dana untuk menanggulangi risiko properti dan juga individu. Dan yang kelima ada peran penasehat investasi dan tabungan. Nah, yang dimana peran bank dalam memberikan nasihat kepada nasabah dalam melakukan investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang, untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang nanti. Dan yang keenam ada peran penjamin keamanan nilai surat berharga. Nah, yang dimana peran bank dalam menjamin nilai surat berharga dan melindungi barang-barang berharga nasabahnya dan menjamin harga pasar surat berharga nasabahnya. Yang ketujuh itu ada peran agensi. Nah, yang dimana peran agensi bank ini adalah dia bertindak atas nama nasabah untuk mengatur dan melindungi properti nasabahnya. Dan yang terakhir ada peran pengambilan kebijakan. Nah, yang dimana peran pengambilan kebijakan bank ini di sini yang dimaksudnya adalah bank bertindak sebagai saluran kebijakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengejar tujuan sosial. Bank berfungsi lembaga intermediasi. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, salah satunya sektor usaha, pemerintah, dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Dapat disimpulkan, tiga utama bank dalam pembangunan ekonomi, yaitu bank sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dua, bank sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tiga, bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Fungsi umum bank adalah intermediari antara surplus dana atau nasabah penabung kreditur dengan defisit dana nasabah peminjaman atau debitur. 3. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank serta mengenai sanksi terhadap bank. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Tujuan pengaturan dan pengawasan bank. Pengatur dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan di Indonesia sebagai satu lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpunan dana, menyalur dana sehingga kelangsungan hidup bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank. 2. Pelaksana kebijakan moneter. 3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan bank sangat terkait dengan kesehatan perekonomian secara keseluruhan. B. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan sebagai berikut. 1. Kewenangan memberikan izin. 2. Kewenangan untuk mengatur. 3. Kewenangan untuk mengawasi. 4. Kewenangan untuk